Mewah, megah, gegap gempita, menjadi tampak muka dari jantung kota, seolah kita semua tersamarkan kepada mereka yang hidup dalam keterbatasan. Hidup dalam himpitan, tidak punya pilihan, tak terbayang akan masa depan, menghantui setiap jejak mereka berjalan. Mari kita membuka ruang gelap untuk bersama menaruh harap. Kami persembahkan TMMD Kodam 4 Diponegoro, menyibak kegelapan, hadirkan cahaya terang. Untuk membantu warga kami, karena kami sangat membutuhkan. Jalannya remuk bos. Jalannya elek meledak pak. Sekolah telat terus. Kalau musim penghujan, itu pun tidak bisa dilalui kendaraan apapun, hanya jalan kaki. Keterbatasan yang sangat luar biasa, baik itu dari infrastruktur, air, dan juga perekonomian yang serba terbatas. Pembangunan merupakan amanat konstitusi Undang-Undang Dasar 1945. Dalam perjalanannya, pembangunan infrastruktur di Indonesia belum merata dan masih terkonsentrasi di pusat kota saja. Sangat jauh dari cita-cita dalam tujuan awal negara Indonesia yang menginginkan pemerataan pembangunan. TMMD reguler ke-113 di jajaran Kodam 4 Diponegoro digelar secara serentak di 4 wilayah kabupaten di Jawa Tengah dan DIY. Di antaranya adalah Kabupaten Malang, Sleman, Blora, dan Klaten. Selain program TMMD reguler ke-113, juga dilaksanakan TMMD Sengkuyung yang tersebar di seluruh wilayah jajaran Kodam 4 Diponegoro sebagai imbangan dalam membantu pemerintah daerah guna mempercepat pembangunan khususnya di wilayah pedesaan. Di tengah gegap gempita menyambut era generasi Society 5.0, di Kabupaten Blora masih terdapat desa terisolir, tepatnya di Dukuh Alas Malang, Desa Pengkol Jakung. Dalam pelaksanaan TMMD reguler ke-113 ini melibatkan personil sejumlah 150 orang, terdiri dari 130 orang TNI Angkatan Darat, 10 orang dari Polsek, dalam hal ini Polres Blora, dan 10 orang tim teknis dari Dinas PUPR Kabupaten Blora. Masyarakatnya mendambakan infrastruktur jalan yang layak dilewati. Ironis memang, bagaimana tidak, akses jalan masuk desa di sekitar hutan di Blora hingga sekarang kondisinya memprihatinkan. Mobilitas masyarakat jelas terhambat. Ya kalau nggak hujan bisa lewat sini, lewat alternatif lah. Nah, jadi kalau hujan tuh muter 14 kilo. Dengan munculnya berbagai macam kejadian, baik itu dari segi kesehatan, di mana ada pernah suatu cerita, ada ibu-ibu yang ditandu sepanjang 8 km menuju akses fasilitas kesehatan, mau melahirkan, tapi akhirnya melahirkan di jalan dan akhirnya anaknya meninggal. Akses penghubung di tengah hutan Alas Malang konon belum pernah tersentuh pembangunan dalam sejarah Indonesia merdeka. Masyarakat mengandalkan jalan setapak menembus belantara hutan jika akan keluar Dukuh. Melalui program TMMD reguler ke-113, jalan sejauh 7,8 km impian mereka akhirnya bisa terwujud. Kita niati ya, kita kerja untuk masyarakat. Mudah-mudahan dengan ini kita dengan ikhlas, mudah-mudahan masyarakat kita bisa hidup yang lebih layak. Niki umpami mimpin apa doa niki baru terkabul terwujud di warga Dukuh Alas Malang. Tentara Nasional Indonesia sebagai benteng pertahanan negara dalam menjaga keamanan NKRI. Sebagai seorang prajurit, kita harus siap segala hal karena TNI tidak perang saja, namun juga harus ikut serta dalam melaksanakan pemerataan pembangunan. Mengusung tema TMMD Dedikasi Terbaik Membangun NKRI, TMMD reguler ke-113 di jajaran Kodam 4 Diponegoro tidak hanya menyasar pembangunan fisik, tetapi juga non-fisik. Sasaran fisik meliputi pembangunan jalan, talut, gorong-gorong, rumah ibadah, pos kamling,
jembatan hingga perbaikan rumah tidak layak huni atau RTLH, dan sasaran non-fisik yakni penyuluhan, pelayanan kesehatan, kesenian dan budaya, donor darah, pembagian sembako, dan pelayanan perpanjangan pajak STNK. Menjadi warga yang mampu dan percaya dan yakin bahwa kita bisa mengejar ketertinggalan yang ada. Alas Malang akan meninggalkan cerita-cerita yang tragis, cerita yang memilukan, akan kami segera tinggalkan. Bukti nyata TNI melalui TMMD dapat dijadikan pemantik bahwa menyelesaikan masalah kesejahteraan masyarakat di daerah hutan memang membutuhkan sebuah langkah extraordinary. Jadi yang pertama tentunya supaya masyarakat dengan seluruh prajurit juga dekat bahu-bahu untuk membangun jalan ini. Tentunya ini akan lebih merekatkan hubungan kita sebagai sama warga negara Indonesia. Saya berpesan kepada seluruh masyarakat untuk memanfaatkan dengan baik hasil yang telah dibangun bersama. Dan mari kita rawat supaya mencapai usia pakai yang maksimal. Saya banyak mengucapkan terima kasih yang telah membantu kami, sedikit banyak mengurangi beban kami. Terima kasih untuk Bapak Tentara sudah membangun jalan dari rumah saya sampai ke sekolahan. Rakyat Kepulauan Jagong ini matur nuwun sangat. Tentara Nasional Indonesia sampai saat ini perannya masih tetap konsisten untuk hadir dalam mengawal NKRI. Dedikasi terbaik membangun NKRI.